Novel Ranela, part 20, tanda tanya. Beberapa hari ini, Rane selalu pulang bersama dengan Kevin. Sab sudah mengingatkan istrinya itu untuk tak lagi diantar Kevin. Namun Rane membantah, ia sedang menikmati masa pacaran dengan pacar barunya. Semakin hari sikap Rane makin membuatnya panas. Mengomeli pun tak mempan karena Rane akan makin memberontak. Sab heran apa yang dilihat dari seorang Kevin. Walau Saf tahu Rane hanya mencari kesenangan, namun tetap saja tidak pantas bagi seorang istri jalan dengan lelaki lain. Mungkin salahnya juga yang tidak tegas dan masih memberikan ruang untuk Rane bergaul dengan teman yang bukan mahram. Saf merasa dirinya benar-benar tidak dihargai. Sebagai suami, entah ia harus melakukan apa agar istrinya itu sadar bahwa pernikahan mereka bukanlah main-main. Sebagai pesan masuk ke ponsel, Saf di saat lelaki itu masih sibuk mengurus berkas di tangannya. Saf membacanya karena siapa tahu pesan itu penting. Dari Rane, suami, gue mau pergi sama Kevin sekarang. Gue udah izin dan gue mau pulang malam, gak usah pakai protes. Saf langsung membanting ponselnya di meja. Jam masih jam 2 dan cepat ia menyambar tas dan langsung izin untuk pulang. Ia tak mau Rane jalan dengan lelaki lain. Rasanya sangat tak pantas seorang yang sudah menjadi istri pulang malam dengan lelaki lain. Loh, kok Saf mau kemana? Tanya Bella yang melihat Saf tergesa melihat keluar. Pulang, Saf langsung berlari ke arah lift dan memencet tombol ke lobi. Saat sampai lobi, Saf tidak sengaja bertemu dengan petinggi perusahaan dan ayahnya juga. Adipati mengernyitkan dahi saat melihat putranya yang terlihat terburu-buru. Hei, kamu mau kemana? Ini kan belum jam pulang. Tegur seorang membuat langkah Saf berhenti. Saf menatap ayahnya memberi kode lalu pergi begitu saja. Adipati mengangguk kecil, baru paham kenapa Saf seperti itu. Baru kali ini seorang Safran Leksamana bersikap tidak sopan kepada orang lain. Namun, mau bagaimana lagi karena buru-buru. Saf menuju parkiran dari jauh. Ia melihat Rane yang duduk di depan kap mobil berbincang sambil tertawa dengan pemuda itu. Kali ini batas sabar Saf sudah tak bisa dibendung lagi. Ia mengepalkan tangannya, apalagi saat melihat Kevin menyentuh rambut istrinya dan mulai mengikis jarak antara mereka. Kevin mengecup bibir Rane di depan mata Saf. Saat berlari dan langsung meninju pipi Kevin hingga pemuda yang diperkirakan seumurannya langsung tersungkur di aspal gegara Kevin. Lagi-lagi Saf kalah cepat. Waktu itu garal dan kini Kevin yang sudah berani-beraninya mencium istrinya. Demi apapun Saf tidak ikhlas dan tidak ridho. Rane pun sudah dikategorikan selingkuh dengan terang-terangan mempunyai pacar. Padahal Rane sudah mempunyai suami. Saf memukul kembali Kevin. Saat pemuda itu bangun dan mendekati istrinya kembali, Saf berdiri di depan Kevin dengan tatapan tajamnya. Kevin tersenyum miring lalu mendorong Saf. Apa maksud lo? Lo cemburu? Tanya Kevin geram menarik kerah baju Saf. Untung saja parkiran sepi, jadi tak ada orang yang melihat keributan di parkiran. Saf mendorong kembali Kevin. Jangan coba-coba sentuh Rane lagi. Emang dia siapa lo? Rane pacar gue dan gue bebas sama dia. Mulai detik ini lo bukan pacarnya lagi. Ella ayo. Saf menarik tangan Rane menuju mobilnya. Untung saja Saf hari ini membawa mobilnya. Rane gadis itu dari tadi hanya diam saja memperhatikan dua orang pria yang merebutkannya. Pilihnya benar. Saf tak akan mungkin membiarkannya pergi dengan Kevin. Rane sebenarnya sudah menolak, namun Kevin memaksa dan Rane mempunyai ide untuk meminta izin dengan suaminya. Dan lihat terbukti Saf datang menjemputnya. Kevin menarik tangan Rane yang satunya membuat Rane menghela nafas. Rane, ayo ikut gue. Katanya lo mau ke tempat yang asik. Dia siapa lo sih?
Kakak lo. Rane tertawa. Dia suami gue. Sorry, gue cuma main-main sama lo, ujar Rane tanpa beban, membuat senyum di bibir. Saf terbit seketika kalau Rane mengakuinya sebagai suami di depan Kevin. Apa? Jadi selama ini lo bohongin gue? Rane, lo? Saf menarik tangan istrinya dari cekalan Kevin, kemudian membawa Rane ke dalam mobil yang tak jauh dari parkiran. Dia istri gue, dan lo jangan pernah ganggu istri gue lagi, ucap Saf tegas. Lalu ia masuk ke dalam mobil dan bergegas meninggalkan parkiran. Mobil Force mewah itu melintas melewati Kevin yang menahan amarah. Dia tak terima dipermainkan oleh seorang wanita. Tangannya terkepal dan ia membatin akan membalasnya. Mata tajamnya menyorot mobil yang sudah keluar dari parkiran itu dengan kesesalan yang amat dalam. Akhirnya Rane membuang nafas lega. Ia menurunkan kursi mobil agar bisa sedikit terbaring. Saf hanya diam, fokus menyetir tanpa melihat istrinya sama sekali. Saf, gue tahu lo bakalan datang tadi. Saf tidak menjawab, membuat Rane kesal. Saf, kok diam aja sih? Marah, tetap tak ada jawaban. Makasih ya udah nolongin gue, Saf. Sebenarnya gue gak mau jalan sama dia, tapi dia maksa terus. Ya gue WA aja lo, dan bener deh lo datang. Gue sengaja memperlambat di parkiran sampai lo datang, Saf. Cerita Rane tanpa peduli suaminya itu mendengarkannya apa tidak. Rane bangun lalu mencolek paha suaminya. Saf, lo marah ya sama gue? Saf. Rane menusuk-nusuk jarinya di paha Saf, membuat Saf sedikit kehilangan fokus dalam menyetir. Sayang, apa? Tanpa sadar Saf menjawab sambil menengok, namun saat sadar ia kembali berekspresi datar menatap depan. Cie, dipanggil sayang, nengok nih. Saf, sayang, suamiku, kenapa marah? Diam Ella. Gak, gue bakalan nungguin terus sampai lo ngomong. Lagian kenapa sih sampai marah gitu? Saf meminggirkan mobilnya. Ia mengambil tangan istrinya yang masih menggelitik pahanya, lalu melempar tangan Rane kembali pada pangkuan yang punya tangan. Cukup ya Ella, aku mintain yang terakhir kamu seperti ini. Aku gak akan membiarkan istriku dosa karena berselingkuh. Siapa yang selingkuh? Gue cuma main lah. Apa? Main-main? Kamu sampai cuman seperti itu. Aku gak ngerti lagi ya sama kamu. Maunya dicium laki-laki lain. Sudah berapa banyak laki-laki yang mencium kamu, ha? Ucap Saf dengan nada tinggi. Ia berusaha menekan suaranya agar tak keluar emosinya, namun ia kalah dengan setan dalam dirinya. Kesabarannya sudah habis, ingin rasanya memaki istrinya itu. Rane terdiam, emosinya ikut tersulut. Berapa laki-laki katanya? Selama menikah dengan Saf, Rane hanya berhubungan dengan Kevin setelah putus dengan Garaf. Mungkin dulu ya Rane termasuk fly girl. Banyak laki-laki yang menyukainya, dan gak segampang itu orang lain menyentuhnya. Gue gak serendah itu ya Saf. Terserah apa kata lo. Kalau cemburu bilang aja, ujar Rane keras. Ia mengambil tas lalu turun dari mobil. Rane berjalan menjauh dari mobil. Ia mendadak sedih dan kesal karena ucapan Saf. Apa serendah itu dirinya? Kevin yang menciumnya, dan itu di luar kendali Rane. Sejujurnya ia juga tak suka dan risih dengan sikap Kevin. Ya, memang semua salah Rane. Untuk apa punya pacar kalau sudah ada suami? Niatnya main-main, malah menjadi bumerang. Ia yakin Kevin marah besar padanya, apalagi suaminya itu. Rane bodoh amat dengan Kevin, namun untuk Saf entahlah.
Rane merasa sedih jika melihat Saf marah. Nanti Rane gak bisa menggodanya lagi. Memikirkan itu, Rane jadi melo sendiri. Tuh kan, Rane bingung. Ini seperti bukan dirinya. Seorang Ranhela mana mungkin sedih dan melo. Tanpa sadar, air matanya menetes. Bahkan suaminya itu tak mengajaknya kembali naik mobil. Walau Rane tahu itu mengikutinya sangat pelan. Rane memanggil taksi yang lewat. Setelah itu menyebutkan tujuannya. Hari ini ia ingin ke apartemen. Sudah lama juga tak pulang ke apartemen. Rane rindu hidup sendiri. Rane juga mendadak rindu orang tuanya. Rane, lo kenapa sih hari ini? Melo banget. Rane berbicara sambil menghapus air matanya yang terus jatuh ke pipi putihnya. Rane tahu Saf mengikutinya dan ia membiarkannya saja. Sesampainya di apartemen, Rane melempar tasnya di sofa. Lalu ia masuk ke dalam dengan menggunakan sandal rumahnya. Walau ditinggal apartemennya tetap rapi dan bersih karena seminggu sekali ada yang membersihkan ke sini. Rane masuk kamarnya. Tak lupa mengunci karena ia yakin Saf pasti akan masuk ke sini. Rane langsung berbaring di ranjangnya tanpa berganti baju terlebih dahulu. Kasurku sudah lama kita tak berjumpa. Rane langsung tertidur karena rasa lelah telah menghampiri. Saf masuk ke dalam apartemen dan langsung menuju kamar Rane. Namun sayang pintunya terkunci. Saf membiarkan Rane sendiri dulu. Ia duduk di sofa menetarkan pikirannya. Cemburu, iya, Saf cemburu. Siapa yang tidak cemburu jika melihat istrinya berdekatan dengan pria lain, apalagi sampai ciuman. Saf kesal pada dirinya sendiri yang tak bisa menjaga istrinya. Saf merasa belum benar menjadi suami sehingga istrinya mencari kesenangan lain di luar sana. Saf tahu Rane masih muda. Dirinya pun sama. Saf tak ingin mengekang Rane, namun Rane harus tahu bersikap dewasa dalam artian hubungan percintaan. Mereka sudah menikah dan bukan lagi seorang pacaran yang putus nyambung. Dan hal yang dilakukan Rane sama sekali tidak pantas dilakukan oleh wanita yang sudah berstatus istri. Walau pernikahan mereka diawali keterpaksaan, namun beberapa bulan mereka menikah. Harusnya Rane tahu apa yang terjadi menjadi tugas seorang istri. Saf sebisa mungkin bersabar. Namun sabar ada batas waktunya juga. Jika ia membiarkan Rane terlalu lama, takut-takut membuat Rane berubah menjadi lebih liar lagi. Saf terbaring di sofa lalu memejamkan mata sebentar. Tugas menjadi suami ternyata berat juga, menanggung beban yang tak mudah, namun Saf yakin ia bisa menjadi suami yang layak untuk Ranela, istrinya. Rane terbangun karena tenggorokannya terasa kering. Ia merasa haus, namun tak ada minum di kamarnya. Ia pun turun dari ranjang dan langsung keluar menuju dapur. Saat selesai minum, dia melihat Saf yang tertidur di sofa. Rane mendekat lalu menatap wajah yang terlihat lelah namun tetap tenang dan adem. Rane tersenyum. Entah kenapa ia sudah mulai terbiasa hidup dengan Saf, laki-laki yang belum lama datang di hidupnya. Rane akui Saf memang laki-laki yang berbeda dari semua mantannya. Saf begitu baik dan sabar. Rane tak bisa memungkiri itu. Walau sikapnya sudah sejelek apapun, Saf tak sabar di sampingnya. Hatinya sedikit-sedikit pun mulai terbuka untuk Saf. Ia tak ingin cari yang lain karena mungkin tak ada yang seperti Saf. Dan ia juga berpisah. Rane tak ingin mempunyai status janda muda. Walau ia yakin, sangat yakin kalau masih banyak pria yang mau dengannya walau berstatus janda. Tapi tetap saja Rane tak ingin itu terjadi. Rane mengecup pipi Saf lalu berbisik, "Terima kasih Saf, masih bersabar denganku, dan maaf untuk semuanya." Angin apa yang membuat Rane dapat berkata seperti itu? Rane juga tak tahu, hanya saja ia ingin mengungkapkan dua kata itu, terima kasih dan maaf. Saf mendengar, tentu saja ia hanya tidur ayam saja. Saat Rane mendekat padanya, Saf terbangun, namun ia tetap memejamkan mata. Rane menaruh kepalanya di sofa dekat kepala Saf. Ia memejamkan mata sambil duduk di karpet. 10 menit kemudian, Saf bangun dan memastikan istrinya tak terbangun. Dengan sigap ia menggendong Rane ke kamar.
Mereka pun tidur bersama dengan pelukan hangat hingga sore hari. Bersambung. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan dengar doang. Thank you.